Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan Tirmidzi. Dan kita sudah membahas kitab ahkam, kitab diyat, kemudian kitab hudud. Nah, sekarang kita lanjutkan pada Kitabu Al-Hududi, kitab tentang hukuman had, pada bab babu tarabbusir rajm, bab ditundanya rajam bagi orang yang berzina bil hubla, apabila dia masih bunting, masih hamil, hatta tada, sampai dia melahirkan. Jadi kalau ada orang berzina kemudian ngaku zina tapi sudah terlanjur hamil, ini jangan langsung dirajam. Kalau dirajam berarti kita membunuh dua orang, membunuh ibunya yang berzina dan janinnya yang tidak punya salah. Nah, ini dosa seperti ini, maka ditunggu sampai janinnya lahir dulu. Hadis 1435 dari Imran bin Husain bahwasanya ada seorang wanita dari Juhainah, dia mengakui di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzina. Maka dia mengatakan, sesungguhnya saya ini hamil, yaitu dari sebab zina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, bapaknya misalnya. Lalu Nabi mengatakan, ahsin, berbuat baiklah, ilaiha, kepada si zina ini. Fa'idha wada'at, kalau dia sudah melahirkan hamlaha, janinnya, fa'akhbirni, maka tolong saya dikabari. Ini seandainya Pak, seandainya dia sudah melahirkan anak, habis itu dia ternyata sayang sekali sama anaknya, akhirnya tidak jadi lapor, udahlah saya nggak usah lapor daripada nanti dirajam. Nah itu seandainya begitu, itu pemerintah tidak ada kewajiban untuk mencari wanita ini, enggak ada. Itu sama dengan wanita yang mengaku berzina, setelah itu dia meralat, mohon maaf saya ralat, saya tidak zina kok, saya cuma ciuman tok. Nah, itu sudah, pemerintah tidak usah memeriksa kembali apakah betul zina atau hanya ciuman. Diralat itu berarti sudah kita anggap tidak zina. Fafa'ala, akhirnya si wali tadi melakukan perintah Nabi, lalu Nabi SAW memerintahkan terhadap si wanita tadi setelah melahirkan ya, fasyuddat, lalu dikencangkan alaiha, atasnya, thiyabuha, baju-bajunya, supaya apa? Pas dirajam tidak terbuka auratnya. Dan dalam riwayat yang lain itu disebutkan bahwa wanita ini dipendam separuh tubuhnya ke tanah. Dan ini bedanya antara laki-laki dengan wanita. Kalau laki-laki nggak usah dipendam, taruh di tempat terbuka, dirajam sampai mati. Kalau wanita dibuat lubang, dipendam separuh tubuhnya, kemudian baru dirajam. Kemudian Nabi memerintahkan untuk dirajam, lalu dia dirajam. Ini menunjukkan bahwasanya tidak harus pemerintah yang menerapkan hukum rajam, tidak harus khalifah. Kalau sekarang misalnya di Indonesia ditegakkan hukum rajam, ya tidak harus Pak Prabowo, dia boleh suruh siapa yang melakukannya, tidak ada masalah. Thumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi mensalatkan jenazahnya. Nah, di sini disalatkan. Sementara pada hadis sebelumnya itu la yusalla, Nabi tidak mensalatkan. Dalam kasusnya yang lain, yaitu kasusnya Ma'is yang juga sama-sama mengaku berzina.
Hadisnya sudah lewat di depan, nggak usah saya tampilkan lagi. Intinya di sini ada dua riwayat ya. Riwayat pertama mengatakan tidak disolatkan, riwayat kedua mengatakan disolatkan. Makanya muncul perselisihan pendapat para ulama. Sebagian ulama berpendapat kalau ada orang mati dirajam itu sama dengan mati bunuh diri, yaitu tidak disolatkan. Ada yang mengatakan mati bunuh diri maupun mati dirajam sama, yaitu wajib disolatkan. Pendapat yang ketiga mengatakan disolatkan tetapi selain khalifah nggak usah mensolatkan. Nah, di sini khalifahnya adalah Rasulullah SAW, maka Rasulullah tidak usah mensolatkan. Tapi ternyata di sini Nabi mensolatkan. Jadi pendapat yang mengatakan mensolatkan ada dalilnya, pendapat yang mengatakan tidak mensolatkan juga ada dalilnya. Karena ini dua kasus yang berbeda. Ini kasusnya wanita yang zina. Kalau yang Nabi tidak salatkan itu kasusnya laki-laki yang zina. Tapi sama-sama dua-duanya sudah tobat. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, Anda sudah merajam wanita ini, kemudian salat kepada jenazahnya. Artinya ngapain disalatkan? Mati zina kok, mati rajam kok, kan jelek gitu." Maka Nabi menjelaskan, laqad sungguh-sungguh tabat wanita ini sudah tobat, taubatan dengan satu tobat, lau kusimat yang kalau tobatnya itu dibagi-bagi, baina sab'in antara 70 orang min ahlil Madinah dari penduduk Madinah, lawasi'athum sungguh bisa mencakup mereka semua. Artinya apa? Tobatnya betul-betul diterima oleh Allah, sehingga tidak usah kamu mengatakan begitu. Wahal dan apakah wajadta syai'an, kamu mendapati sesuatu afdal yang lebih utama min daripada anjadat bahwasanya dia itu merelakan binafsiha nyawanya lillah untuk Allah. Dia tobat pengen dirajam supaya membersihkan dosa zinanya. Ini kan berarti merelakan nyawanya untuk Allah, Pak. Orang merelakan nyawanya untuk Allah, ini berarti top sekali, sama dengan mujahid fisabilillah ya. Kenapa dia berani jihad? Karena rela menyerahkan nyawanya demi mendapatkan ridha Allah. Nah, maka wanita ini juga begitu. Ini mirip seperti orang yang mujahid fisabilillah, hanya bedanya ini merelakan nyawanya setelah dia berbuat zina kemudian tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang dirajam itu setelah dia berbuat zina, itu dosa zinanya sudah hilang, Pak. Jadi supaya orang dosanya hilang gimana? Kalau melakukan dosa-dosa yang ada hukum haknya ini, ya silahkan dihukum hak, maka dosanya akan hilang. Orang maling dan sudah mencapai nisab. Nisab sekarang ini kira-kira 2 juta, Pak. 2 juta maling, nah itu sudah nisab, dipotong tangan. Nah, kalau sudah terlanjur maling 2 juta gimana? Supaya dosanya dihapuskan, potong tangan. Nah, di Indonesia nggak ada potong tangan, gimana solusinya? Solusinya kembalikan duitnya kepada yang milik, yang pemunya, yang pemiliknya, kemudian silahkan taubatan nasuha. Dan tidak harus motong tangan sendiri ya, karena tidak ada syariatnya motong tangan sendiri seperti itu. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang rajmi ahlil kitab, merajam ahli kitab. Jadi kita umat Islam kan menerapkan syariat Islam. Nah, seandainya ada ahli kitab minta hukum kepada kita, kita misalnya menguasai satu kampung ya, di situ rata-rata umat Islam. Nah, ada orang kafirnya di situ berzina, kemudian lapor kepada kita. Nah, maka apakah kita pakai hukumnya si kafir tadi, pakai kitab Taurat, kitab Injil, ataukah kita pakai hukum Islam, pakai Al-Quran? Ini yang kita bahas 1436. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rajama merajam Yahudiyan, seorang laki-laki Yahudi, wa Yahudiyah, dan seorang perempuan Yahudi, yaitu maksudnya yang berzina. Berikutnya juga sama 1437 dari Jabir bahwa Nabi merajam laki-laki dan perempuan yang berzina. Dan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap kita pakai meskipun yang kita terapkan itu adalah untuk orang kafir. Karena mereka minta hukum kepada kita, Pak. Kalau mereka menghukumi di tengah-tengah mereka sendiri, ya silahkan urusan mereka. Ya. Kalau minta kepada kita, kita hukumi sesuai syariat Islam, bukan sesuai syariat mereka. Ya, dalilnya surat Al-Maidah ayat 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah.
Berilah hukum di antara orang-orang kafir itu dengan apa yang Allah turunkan, yaitu apa? Al-Quran. Bukan dengan yang Allah turunkan, yaitu kitab Taurat mereka, bukan. Ya. Karena maksudnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Nah, kalau kita pakai kitab suci mereka, berarti kita ngikuti hawa nafsu mereka. Karena mereka sudah mengubah-ubah isi kitab suci mereka itu. Tapi di sini memang diperselisihkan oleh para ulama. Maka di sini Imam Tirmidzi menjelaskan perselisihan pendapat tadi, bahwasanya menurut mayoritas para ulama, ya, aksar itu artinya apa? Mayoritas para ulama, kalau ahli kitab itu lapor kepada kita, melaporkan urusannya kepada hakim-hakim atau pemimpin-pemimpin muslim, maka mereka hendaklah menghukumi dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan dengan hukumnya umat Islam. Dan ini diantaranya pendapat Imam Ahmad dan yang lain-lain. Pendapat yang kedua mengatakan tidaklah ditetapkan hukuman had kepada mereka dalam bab zina. Nah, berarti pakai hukumnya mereka sendiri. Tapi kata Imam Tirmidzi, al-qaulul awwal asah, pendapat pertama lebih benar. Kenapa lebih benar? Karena sesuai dua dalil. Dalil Quran tadi, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dalil hadis, Nabi menerapkan rajam. Nah, berarti apa? Menunjukkan bahwa syariat Islam itulah yang diterapkan untuk orang-orang kafir kalau mereka minta hukum kepada kita. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang an-nafi, mengasingkan. Kaum muslimin rahimakumullah, orang yang berzina dibagi dua. Ada kalanya muhsan, ada kalanya bikr. Muhsan itu sudah menikah dan sudah mengumpuli pasangannya, disebut muhsan. Kalau dia muhsan, maka hukumannya adalah dirajam, dilempari batu sampai mati karena berzina. Adapun bikr itu artinya perawan. Kalau dia berzina, maka hukumannya dua. Satu, dijelet, dicambuk 100 kali. Dua, dinafyun, diasingkan selama setahun. Nah, bab ini bicara tentang apa? Nafyun, mengasingkan orang yang berzina. Apabila dia masih bikr, masih perawan, maka diasingkan selama 1 tahun lamanya. 1438 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam doraba, memukul, maksudnya mencambuk sebanyak berapa? 100 kali, sesuai hukuman orang yang berzina menurut syariat Islam. Maka doraba itu maksudnya jalada mi'atan, mencambuk sebanyak 100 kali. Setelah itu apa? Wa gharraba, dan mengasingkan. Nah, jadi mengasingkan ini ada dua nama, ya. Nama pertama adalah nafyun, diasingkan. Nama kedua adalah taghribun, sama, diasingkan. Nah, di sini tidak disebutkan pengasingannya berapa, maka perlu kita jelaskan di sini, yaitu gharraba sanatan, diasingkan selama 1 tahun. Nah, pengasingan selama 1 tahun ini masafata qasrin, itu jaraknya adalah jarak untuk sholat qasar, jauhnya itu. Misalnya dia zina di Solo, lempar di Jawa Timur sana. Karena antara Solo dengan Jawa Timur ini sudah jarak qasar sholat. Jangan dilempar di Boyolali, Pak, karena kurang jauh. Jarak qasar sholat berapa? Menurut jumhur 80 kilo. Maka maksudnya masafata qasrin ini adalah 80 kilo minimal jauhnya, antara tempat dia berzina dengan tempat dia diasingkan. Apa hikmahnya diasingkan ini? Hikmahnya adalah liyang qati'a kalamun nasi anhu, supaya manusia sudah tidak membicarakan masalah zina yang sudah dia lakukan itu. Karena kalau orangnya masih ada di tengah-tengah kita, itu ketika dia lewat nanti akan dibicarakan, ini yang kemarin zina, ini yang kemarin zina. Akhirnya setahun itu masih dibicarakan terus. Nah, itu mempersulit dia untuk bertobat, Pak. Tapi kalau dia sudah dijauhkan, dia bisa merenung dengan dirinya sendiri. Ternyata zina itu ya kenikmatannya hanya sebentar, susahnya lebih lama, digunjingkan banyak orang. Akhirnya dia bisa memperbaiki diri. Orang-orang sudah lupa dari orang tersebut, sudah setahun sudah lupa, ya kan, baru boleh kembali ke tempatnya semula.
Wa anna Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah juga sama, mencambuk 100 kali dan mengasingkan 1 tahun. Sayyidina Umar juga sama, ketika menjadi khalifah mencambuk 100 kali dan mengasingkan 1 tahun. Tapi hadis ini memang dikatakan gharib oleh Imam Tirmidzi, alias ada kedhaifannya. Kedhaifannya di mana? Di sini ada 2 riwayat ya. Riwayat pertama rafa'uh, disebutkan bahwa Nabi melakukan. Riwayat yang kedua lam yadhkuru fihi Nabi, tidak disebutkan Nabi. Berarti yang melakukan siapa? Yang melakukan cuma 1 Abu Bakar, 2 Umar. Jadi kata-kata Nabi melakukan di sini didhaifkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari perkataan beliau yang ada di bawah tadi. Anggaplah Nabi tidak melakukan, tetapi Abu Bakar dan Umar melakukan. Anggaplah. Ini tetap bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena tidak mungkin Abu Bakar Umar melakukan tanpa ada dasar dalil, nggak mungkin. Kenapa? Ini perkara yang tidak bisa ijtihad padanya, Pak. Kok bisa cambuk 100 kali? Kok bisa diasingkan 100 tahun? Sumbernya mana itu? Pasti ada sumbernya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya Nabi belum pernah melakukan, itu bukan berarti Nabi tidak mau melakukan, bukan. Tapi bisa jadi di masa Nabi belum ada orang yang berzina yang dia perawan, sehingga Nabi belum pernah mempraktekkan. Tapi beliau sudah pernah menyabdakan, kalau ada laki-laki atau perempuan perawan berzina, maka hukumannya 2 ini. Akhirnya diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar ketika menjadi khalifah. Jadi ringkasnya hadis ini bagaimanapun juga bisa dijadikan dalil. Makanya Imam Tirmidzi kemudian mengatakan telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang adanya nafyun, yaitu pengasingan selama 1 tahun tadi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Zaid bin Khalid, diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit dan lain-lain sahabat Nabi yang banyak. Makanya beliau kemudian menyebutkan penjelasan para ulama. Penjelasannya apa? Bahwasanya menurut Abu Bakar, Umar, Ali, Ubay, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar dan lain-lain. Demikian juga menurut Tsauri, Malik, Ibnul Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan lain-lain, bahwasanya dilakukan pengasingan selama 1 tahun tadi. Jadi di sini beliau tidak menyebutkan perselisihan pendapat para ulama, tapi sebenarnya ada perselisihan pendapat, Pak. Maka di sini saya kasih garis bawah untuk tanda di sini ada perselisihan pendapatnya. Pendapat yang lain mengatakan, yaitu mazhab Hanafi, boleh tidak diasingkan selama 1 tahun, tetapi diganti dengan dimasukkan penjara selama 1 tahun. Lah bedanya apa? Di penjara dengan diasingkan itu. Bedanya kalau diasingkan tuh harus jauh tadi, Pak. Jadi 80 kilo minimal dari tempat dia berzina. Tapi kalau di penjara ini tidak harus jauh. Dia orang Solo, di penjara Solo, nggak apa-apa. Karena toh ketika di penjara itu dia terasing, ya, karena dia sudah pisah dengan keluarganya yang ada di luar penjara. Ya. Tapi kalau kita mau sesuai lafal hadis ya sudah, tidak usah di penjara tapi diasingkan saja. Karena nafyun itu artinya pengasingan. Kalau penjara itu bahasa Arabnya adalah sijnun. Dua hal yang berbeda. Berikutnya babu maja bab tentang annal hududa, bahwasanya hukuman-hukuman had itu kafaratun, menghapus li ahliha, terhadap pelakunya, yaitu menghapus dosanya. Jadi orang maling dipotong tangannya, dosa malingnya hilang. Orang zina dirajam, dosa zinanya hilang. Makanya daripada disiksa di neraka, mending disiksa di dunia, sehingga nanti masuk ke alam akhirat sudah bebas dari dosanya. 1439 dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu mengatakan, kami di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu majlis, lalu beliau mengatakan, tubayi'uni, kalian membaiat saya. Untuk apa? 1, la tusyriku billahi syai'a, jangan mensekutukan Allah sedikit pun. 2, la tasriku, ojo maling, jangan mencuri. Yang ketiga, wala taznu, jangan berzina. Kemudian Nabi membacakan ayat. Ayatnya ini apa ini? Ayatnya ini yang disebutkan pada surat
al-mumtahanah. لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. Yang di dalam ayat ini yang dibaiat adalah para wanita, sementara yang di dalam hadis ini yang dibaiat adalah laki-laki. Berarti baiat itu disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan. Baiat itu apa sih? Janji setia kepada pemerintah kita bahwa kita akan taat. Nah, maka di sini dijanji supaya taat tidak syirik, taat tidak maling, taat tidak zina, ya. Termasuk juga korupsi, ya, jangan korupsi. Kemudian Nabi mengatakan, faman wafa minkum, barang siapa ya di antara kalian itu yang menyempurnakan baiatnya, fa ajruhu, maka pahalanya 'ala Allah, dijamin Allah pasti dapat pahala. Waman, dan barang siapa yang asaba, melakukan min dzalika, dari perbuatan-perbuatan tadi, syai'an, sesuatu, fa'uqiba alaihi, lalu dia dihukum atasnya dengan hukum Islam, fahuwa kafaratullah, maka dia itu menjadi penghapus dosa untuknya. Di sini tidak disyaratkan hatinya harus ridha. Waqila, ada pendapat mengatakan la budda minar ridha bitilka bidzalikal haddi, harus hatinya ridha dengan hukuman had tadi supaya dosanya dihapuskan. Artinya kalau ada orang maling kemudian dipotong tangannya dan hatinya nggak terima, wah nganyeli tenan, aku gur maling 2 yuta malah dipotong tanganku yang harganya lebih dari 2 juta. Nah, dia nggak terima, itu dosanya nggak dihapus menurut sebagian ulama. Tapi sebagian lagi berpendapat nggak harus begitu, karena di sini sudah dikatakan kalau dia dihukum maka menjadi kafarah. Nah, jadi nggak ada syarat harus ridho hatinya itu. Meskipun antara orang yang ridho dengan yang tidak ridho derajatnya beda. Sama dengan gini Pak, kita dapat musibah. Satu dapat musibah hatinya ridho, satu dapat musibah hatinya tidak ridho. Nah pertanyaannya, orang dapat musibah sakit misalnya, sakit itu kan menggugurkan dosa. Nah ini yang menggugurkan dosa ini khusus yang ridho saja dengan sakit tadi, atau yang termasuk yang tidak ridho? Sebagian berpendapat harus ridho, sebagian berpendapat tidak harus ridho. Lah terus bedanya apa kalau tidak harus ridho? Bedanya, orang yang sakit dan dia hatinya ridho, selain dosanya dihapuskan, dia juga mendapatkan ridho Allah. Orang yang sakit hatinya tidak ridho, dosanya gugur karena sakit tadi, tapi dia berdosa lagi gara-gara tidak ridho. Jadi sebelum sakit dia punya dosa, ya kan? Dikirimi sakit oleh Allah, dosanya dihapuskan. Tapi gara-gara tidak ridho dengan penyakit tadi, dosa lagi. Nah, maka dia orang bodoh. Kalau dia dikasih penyakit tidak ridho. Nah, sehingga harus kita ridho. Ya Allah, ridho ya Allah, supaya engkau ridho juga kepada saya. Waman asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang melakukan dari dosa tadi sesuatu, fasatarahullahu alaih, lalu Allah menutupi terhadap dia alias tidak ada yang tahu, fahiya ilallah, fahuwa ilallah, maka urusan dia itu kembali kepada Allah. Maksudnya gimana? Insya'a adzabah, jika Allah mau akan menyiksa dia, wa insya'a ghafarallah, dan jika Allah mau akan mengampuni dia. Maka orang yang melakukan zina misalnya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dirajam, berarti dosanya sudah terhapus. Kemungkinan yang kedua dia tobat, maka dosanya terhapus. Kemungkinan yang ketiga dia dirajam tapi hatinya tidak ridho tadi. Nah, kalau hatinya tidak ridho maka diperselisihkan oleh para ulama tadi, wallahu a'lam bissawab. Kemudian di sini Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mendengar dalam hadis ini bahwasanya hukuman had itu bisa menghapuskan pelaku zina atau pelaku dosa besar
Hadis yang lebih bagus daripada ini saya belum tahu. Artinya inilah hadis yang paling bagus dalam hal ini. Dan kata Imam Syafi'i, saya lebih suka kalau ada orang melakukan dosa itu, kemudian Allah menutupi dirinya, tidak ada yang tahu, lebih bagus yastur, dia menutupi diri juga. Jadi artinya tidak usah lapor kepada imam. Wahai imam, saya zina, nggak usah lapor. Lebih bagus mana? Lapor atau tidak lapor? Kalau lapor kan akhirnya dirajam. Kalau dirajam kan dosanya hilang. Nah, lebih bagus mana? Lapor atau tidak lapor? Kata Imam Syafi'i, kalau saya suka tidak usah lapor. Kenapa tidak usah lapor? Karena Allah sudah menutupi dirinya. Dan perkataan Imam Syafi'i ini ada dalilnya, Pak. Jadi ini bukan semata-mata pendapat pribadi, bukan ya. Ternyata ada dalilnya. Ini saya tampilkan dalilnya. Fal yastatir bisitrillah. Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu hadhil qadhurat, hindari dosa-dosa menjijikkan itu, ya zina dan sebagainya yang dilarang oleh Allah. Barang siapa yang melakukan sesuatu darinya, fal yastatir, hendaklah dia menutup diri bisitrillah, dengan tutupan dari Allah, alias nggak usah bilang-bilang, nggak usah lapor. Wal yatub ilallah, dan hendaklah dia tobat kepada Allah. Nah, demikian juga kalau kita misalnya dulu pernah beling, Pak, kemudian sekarang tobat ikut pengajian, itu waktu belingnya itu jangan dicerita-ceritakan lagi. Wah, saya dulu gini-gini, terus nampilkan fotonya, ini pas saya gondrong dulu, pas saya tatoan dulu. Itu buang semua itu, nggak usah ditampak-tampakkan lagi. Dan itu bisa dikhawatirkan menjadi orang jadi ujub, ujub merasa bangga. Oh, saya dulu jelek, sekarang saya soleh. Nah, malah solehnya nggak jadi bagus karena dia ujub dengan kesolehannya itu. Karena katanya begitu ya, sebagian orang yang dulunya nakal, gondrong, ngerokok, mabuk, tatonan, zina dan sebagainya, mendem, nah, kemudian begitu tobat, kemudian dia menceritakan kepada orang-orang, kemudian ditampilkan foto-fotonya zaman dulu, enggak sepantasnya seperti itu. Tutupi diri, nah, itu lebih baik. Kemudian tobat kepada Allah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena diriwayatkan dari Abu Bakar Umar bahwa keduanya menyuruh seseorang untuk menutupi dirinya. Jadi ada orang datang kepada Abu Bakar, Abu Bakar, ini saya berzina, ini gimana ini? Nah, kata Abu Bakar, udah, kamu diam, nggak usah lapor-lapor, nggak usah datang kepada Nabi, udah, kamu tobat aja, selesai. Nah, disuruh oleh Abu Bakar begitu ya, nggak usah lapor, nggak usah. Yang penting tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau memperkosa, Pak. Kalau memperkosa itu dosanya dua. Dia dosa kepada Allah karena melakukan zina, dan dia berdosa kepada manusia yang dia perkosai tadi. Sehingga dia harus minta maaf kepada orang yang sudah dia perkosa. Tapi kalau suka sama suka, nah ini dosanya satu, yaitu dosa kepada Allah. Kepada orang yang dia berzina dengannya ya tidak ada dosa, tidak sudah suka sama suka. Nah, maka kalau dia memperkosa, dia harus minta maaf kepada orang yang dia perkosa, dan kalau dia menyuruh untuk ganti rugi, ya bayar ganti ruginya ya. Gara-gara kamu saya tidak perawan, keperawanan saya harus kamu bayar. Dibayar apa? Minta apa? Terserah, dikasihkan supaya dia menghalalkan dosanya tersebut kepada orang yang sudah mendoliminya. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang iqamatil haddi, penegakan hukuman had alal ima, kepada budak-budak yang berzina. Jadi misalnya kita punya budak berzina, yang menegakkan hukuman had siapa? Apakah harus pemimpin sebagaimana biasanya, ataukah boleh kita sebagai pemilik budak untuk menegakkan hukuman had? Ini yang kita bahas. Karena hukum asalnya, hukuman had itu tidak bisa ditegakkan semua orang, Pak. Yang menegakkan hanya penguasa. Jadi misalnya ada maling di kota infak masjid ini, nggak boleh langsung kita ambil pisau kemudian kita potong tangannya, nggak boleh. Yang boleh melakukan siapa? Pemerintah, khalifah atau amirul mukminin. Nah sekarang nggak ada khalifah, ya sudah, siapa yang de facto berkuasa di Indonesia ini? Pak Prabowo, berarti dia yang menegakkan. Kalau tidak ditegakkan hukuman had di Indonesia gimana? Dosa Pak Prabowo. Bawah-bawahnya dosa semua, Pak. Bupati, camat, ya semua itu yang ridho dengan hukum yang diterapkan di Indonesia, tidak ridho dengan hukum Islam, dosa semua.
Tapi kalau kita tidak ridha dengan itu ya dan berusaha menegakkan tetapi tidak diizinkan, ya itu urusan lain. Berikutnya 1440, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanat, jika berzina amatu ahadikum, budak salah satu kalian, falyajlidha, hendaklah dia mencambuknya salasan, 3 kali. 3 kali maksudnya apa? Berzina pertama cambuk, berzina kedua cambuk, berzina ketiga cambuk. Jadi bukan mencambuknya 3 kali, bukan ya. Mencambuknya itu adalah dicambuk 50 kali. Maka kata-kata falyajlidha, hendaklah dia cambuk, yaitu apa? Khamsina jaldatan, 50 kali cambukan. Loh kok 50? Karena budak, Pak. Kalau orang merdeka itu 100 cambukan. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-25. Fa in ataina bi fahishah, kalau budak melakukan zina, fa alaihinna nisfu, maka kewajibannya adalah separuh ma'alal muhsanati minal adzab, siksaan bagi orang merdeka. Nah, orang merdeka kan 100 cambukan. Nah, berarti budak itu adalah 50 cambukan. Nah, mencambuk sampai 50 kali itu diulang sampai berapa kali? Salasan, sampai 3 kali. 3 kali maksudnya kalau zina lagi cambuk lagi. Kalau zina lagi cambuk lagi ya. Hukum itu dengan apa? Bikitabillah, dengan ketetapan dari Allah, yaitu tadi surat An-Nisa ayat 25 tadi. Fa in adat, maka jika dia mengulangi lagi, berarti zina yang keempat, falyabiha, hendaklah dia menjual budak tadi, walau meskipun bihablin, dengan 1 tali min sya'arin, dari bulu ya. Maksudnya meskipun harganya murah, cuma dihargai 1 tali dari bulu ya, tetap kita kasihkan. Kalau sekarang misalkan dihargai tali rafia, kasihkan aja. Tali rafia paling 1.000 nah, dinilai 1.000 padahal biasanya 100 juta, kasihkan aja. Karena apa? Tidak ada nilainya budak yang sudah berzina sampai 4 kali tadi. Nah, maka kata-kata adat ini dia kembali, itu maksudnya apa? Dia kembali firrabi'ah, kembali zina pada kali yang keempat. Zinanya sudah keempat kali. Nah, sekarang hikmahnya apa dijual ini? Para ulama mengatakan hikmahnya 2. Hikmah yang pertama, ada kalanya si budak perempuan ini memang orangnya jelek, sehingga sudah disiksa, dicambuk 3 kali, 3 kali hukuman, masih nekat zina lagi yang keempat. Berarti memang orang jelek betul nih, orang dekapok nih. Karena kalau orang jelek berarti kita harus menjauh. Cara menjauh gimana? Jual. Buang dengan cara dijual. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kenapa disuruh menjual? Bisa jadi majikannya tidak mampu untuk memberikan kepuasan kepada budak ini. Budaknya masih muda, masih panas syahwatnya. Sementara majikannya sudah tua, udah loyo. Nah, akhirnya majikannya tidak bisa ngasih kecukupan syahwat kepada budaknya. Kan yang boleh ngumpuli budak kan majikannya, Pak. Nah, maka kalau memang seperti itu dijual saja dengan tujuan supaya ketemu dengan majikan yang bisa memenuhi syahwat dia. Nah, maka hikmahnya 2 ini tadi ya. Ada kalanya dia jelek, silahkan dijual supaya kita menjauh darinya. Ada kalanya kamu itu yang bermasalah, kamu tidak bisa memuaskan dia, maka kamu jual supaya dia dapat solusinya. Kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi perbedaan pendapat para ulama. Pendapat pertama mengatakan berdasarkan hadis ini maka diperbolehkan majikan itu untuk menghukum sendiri budaknya yang melakukan perzinaan. Dunas sultan, nggak harus penguasa. Kenapa nggak harus penguasa? Udah diizinkan oleh Nabi. Nabi yang nyuruh majikannya untuk menghukum sendiri. Ya sudah, nggak usah lapor penguasa. Pendapat yang kedua, harus dilaporkan kepada penguasa. Tidak boleh menegakkan hukuman had sendiri. Kembali ke hukum asal. Ya. Kata Imam Tirmidzi, al-qaulul awal ashah. Pendapat pertama jelas lebih sahih. Kenapa? Sesuai sabda Nabi SAW. Jadi istilahnya itu adalah likulli qa'idatin mustathnayat. Setiap kaedah ada pengecualian. Kaedahnya sebenarnya hukuman had yang menegakkan penguasa. Ini kaedah.
Pengecualinya apa? Kecuali kalau yang berzina itu adalah budakmu sendiri. Nah, silakan kamu hukum sendiri aja. Tidak harus dilaporkan kepada penguasa. Nah, sekarang kalau budaknya itu tidak zina, tapi maling, gimana? Wallahu alam, saya belum pernah membaca. Tapi yang zahir bisa dikiaskan dengan zina. Ya. Sama-sama kan dosa besar yang ada hukuman hadnya kan. Maka kalau zina boleh diterapkan apa mencambuk kepada budak tadi langsung si majikannya yang mencambuk, berarti potong tangan pun juga boleh apa majikannya. Itu kalau pakai kias. Okay? Tapi terus terang saya belum pernah membaca dalam bab ini. Tapi nggak ada masalah, ini masalah sepele ya. Karena apa? Di masa sekarang kita sudah tidak ada budak lagi. Jadi nggak begitu penting masalah ini. Berikutnya 1441. Nah, ini dalil yang kedua, bahwasanya boleh seorang majikan menegakkan hukuman had langsung kepada budaknya. Khataba Aliun, Ali bin Abi Thalib khutbah, lalu mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, tegakkan hukuman had kepada budak-budak kalian, baik yang sudah muhsan maupun yang belum muhsan." Yang sudah muhsan itu yang sudah menikah dan sudah ngumpuli pasangannya. Ya. Kalau menikah tok belum kumpul, belum muhsan. Kumpul tok belum nikah juga belum muhsan. Kumpul tok misalnya apa? Zina. Ya. Pernah zina, kemudian zina lagi. Nah, zina pertama itu dianggap muhsan atau tidak? Ya enggak. Karena muhsan itu harus nikah dan harus sudah mengumpuli pasangannya baru disebut muhsan. Baik yang muhsan maupun yang tidak muhsan sama ya, tetap dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya untuk budak tidak beda, Pak. Dicambuk 50 kali. Jadi kalau orang merdeka, hukumnya dibagi dua ya. Kalau dia sudah muhsan dirajam sampai mati. Kalau dia masih perawan dicambuk 100 kali. Tapi kalau untuk budak hukumannya sama. Baik sudah muhsan maupun tidak, tetap hukumannya separuh dari 100 cambukan, berarti 50 cambukan. Kemudian Ali menceritakan, sesungguhnya seorang budak perempuan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzina, lalu Nabi menyuruh saya untuk mencambuknya. Lalu saya mendatangi budak tadi, ternyata dia baru saja mengalami nifas, yaitu baru saja melahirkan anak. Anak dari mana? Ya mungkin dari zinanya tadi. Maka saya khawatir kalau saya mencambuk dia, bahwasanya saya membunuh dia. Karena orang zina kan, orang nifas kan lemas, Pak. Nah, kalau dicambuk nanti malah mati. Saya khawatir dia mati. Lalu saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau mengatakan, ahsanta, kamu sudah berbuat baik, yaitu betul ditunggu sampai dia mampu untuk dicambuk. Jadi hukuman cambuk boleh nggak ditunda? Boleh. Contohnya ini tadi, ya, dia sedang sakit, nah tunggu dulu sampai sembuh. Khawatir pas sakit dicambuk mati. Padahal tujuannya mencambuk ini bukan untuk membunuh, tujuannya hanya untuk membuat kapok saja. Makanya oleh Nabi Sayyidina Ali dipuji, ya, bagus kamu. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa kalau ada orang berbuat benar atau berbuat baik, itu pantasnya untuk kita kasih pujian, ya, memberikan motivasi semangat kepada dia. Berikutnya bab majaa fi haddis sakran, bab tentang hukuman had untuk orang mabuk, orang yang mendem minuman keras ini, Pak, kena hukuman di syariat Islam. Dari Abu Sa'id bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul hukuman had dengan 2 sandal sebanyak 40 kali pukulan. 2 sandal itu kanan kiri, 40 kali pukulan. 40 kali 2 sandal, berarti berapa? 80, gitu. Makanya para ulama itu kemudian berselisih pendapat, ini sebenarnya untuk orang mabuk ini hukumannya adalah had atau hukumannya adalah ta'zir. Bedanya apa? Kalau had itu sudah ditetapkan oleh Allah, oleh Rasul, cambuk 100, nah udah ditetapkan. Kalau ta'zir itu belum ditetapkan. Nah, di sini sebagian ulama berpendapat ini ta'zir karena Rasulullah tidak pernah mengatakan pukullah 40, enggak. Hanya prakteknya itu mukulnya 40. Tapi 40-nya dengan 2 sandal. Nah, kalau dihitung 1 sandalnya berarti 40, 1 sandalnya 40, berarti 80.
Mis'ar mengatakan, saya mengira kondisi itu adalah fil khamri, gara-gara minum minuman keras. Inilah hukumannya. 1443. Dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya didatangkan kepada beliau seseorang laki-laki yang sudah minum minuman keras. Maka Nabi memukulnya bijari data ini dengan 2 pelepah kurma. Tahu pelepah kurma, Pak? Ya? Jadi kurma itu kan bawahnya ada akarnya, kemudian ada batangnya, kemudian ada daunnya itu. Nah, daunnya itu kan ada rantingnya tengahnya itu. Nah, ranting tengahnya daun itu adalah disebut jaridah, pelepah. Kalau daun-daunnya sudah disasak, sudah diambili, tinggal tengahnya, itulah yang disebut sebagai jaridah. Tapi kalau masih ada daun-daunnya, namanya bukan jaridah. Disebut jaridah kalau sudah dikepras itu apa? Daun-daunnya itu. Dipukul sampai berapa? Nahwal arba'in, sekitar 40. Nah, perhatikan kata-kata sekitar. Kalau memang ini kalau memang ini hukuman had, ya harus pas. 40 ya 40, 100 ya 100. Jadi jangan kira-kira 100, kira-kira 40 gitu. Nah, begitu dikatakan nahwa, sekitar, maka sebagian ulama berpendapat berarti Nabi tidak menetapkan. Berarti ini adalah apa? Takzir, bukan had. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama. Kemudian dilakukan oleh Abu Bakar. Maka tatkala Sayyidina Umar menjadi khalifah, istasyaron nas, dia musyawarah kepada para manusia. Musyawarahnya kenapa? Musyawarahnya ini gara-gara orang-orang tidak kapok-kapok mabuk, Pak. Mabuk dicambuk 40, besoknya mabuk lagi. Karena sudah kering cambukannya. Wes sehat nggih, mabuk meneh nggih. Nah, beliau pusing ini Sayyidina Umar. Dan beliau itu kalau mikir itu biasanya sambil gini, Pak. Melintir apa ini? Kumisnya ini. Marah sambil mikir gini, biasanya beliau gini. Akhirnya beliau musyawarah kepada manusia, kemudian Abdurrahman bin Auf mengatakan, ka'akhaffil hududi thamanin. Saya usul seperti paling ringannya hukuman had, yaitu 80 cambukan. 80 cambukan ini hukuman untuk orang yang nuduh zina orang lain. Lalu Sayyidina Umar memerintahkan dengan 80 kali tadi. Jadi ringkasnya, untuk yang mabuk ini boleh 40 cambukannya sebagaimana hadis pertama, boleh 80 sebagaimana hadis yang kedua. Makanya di sini disebutkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya menurut sebagian ulama bahwasanya hukuman had untuk orang mabuk itu adalah samanun 80. Pendapat yang lain mengatakan bukan, tetap 40. Adapun 80 ini gimana? Ini gabungan antara had plus ta'zir. Jadi hukuman hadnya 40 ditambah ta'zirnya juga 40. 40 tambah 40, 80. Hukuman hadnya 40 ini yang wajib. Hukuman takzirnya ini ditambah, kenapa? Supaya orang kapok. Nah, jadi Sayyidina Umar mikir, ini gimana supaya orang-orang ini kapok, nggak mabuk lagi. Karena ternyata 40 masih belum kapok. Nah, boleh ditambahi dengan hukuman takzir. Ini yang dapat kita pelajari betulnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Hadhihi rahmatullah mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.